media online Warta Kayong, tegas, tajam, dan realitas. Cerita legenda rakyat Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, berjudul Persahabatan Harimau dan Kucing. Kisah ini ditulis oleh Hasanan. Di hutan belantara Kayong Utara dahulu, tersebutlah kisah persahabatan antara harimau dan kucing. Harimau merupakan pendatang di tanah Kayong. Tanah kelahirannya ialah Sumatera. Entah bagaimana, sejak kecil ia sudah berada di tanah Kayong. Ia hanyut dari Sumatera dan terdampar di Sukadana. Ketika harimau terdampar di Sukadana, keadaan Sukadana waktu itu masih hutan belantara. Belum ada satupun tanda-tanda kehidupan manusia. Penghuni Sukadana waktu itu hanya binatang saja. Hanya di arah selatan Sukadana yang sudah ada penghuninya, yaitu daerah pesisir Ketapang. Sejak terdampar di Sukadana, yang pertama kali harimau jumpai adalah kucing. Kucing pula telah bersedia menjadi sahabatnya. Harimau dan kucing merasa ada kecocokan, entah karena mereka ada kemiripan atau karena takdir yang mempertemukan mereka. Yang pasti, mereka berdua memiliki kesamaan, yaitu suka berburu dan pemakan daging. Persahabatan harimau dan kucing luar biasa akrab. Hingga mereka dewasa, kemana-mana selalu bersama, pergi berburu, mangsa selalu berdua. Demikian juga dengan hasil buruan, mereka selalu berbagi rata. Bersahabat dengan harimau, kucing merasa aman dan sejahtera, sebab hampir semua penghuni hutan takut dengan harimau. Selain itu, hasil buruan harimau selalu dapat yang besar, tidak seperti kucing, sehingga badan kucing sehat selalu, karena selalu menyantap daging yang lezat dan banyak. Kerjasama harimau dan kucing dalam berburu pun sangat unik. Jika kucing menemukan binatang buruan yang besar atau bukan tangkapannya, maka dia akan memberitahu harimau. Sebaliknya, jika harimau menemukan buruan binatang yang kecil, maka harimau akan memberitahu kucing agar menangkapnya. Pernah pada suatu malam, harimau dan kucing mendapatkan hasil buruan yang besar dan banyak. Saking banyaknya binatang buruan mereka, sehingga mereka bingung bagaimana cara mengamankannya. Petang itu harimau dan kucing sudah siap-siap turun berburu. Mereka berharap malam ini hasil buruan mereka sangat memuaskan. Tak menunggu lama, harimau dan kucing pun berangkat berburu ke wilayah selatan dari tempat mereka biasa beristirahat, karena menurut kabar yang mereka terima dari Enggang, di selatan binatang buruan cukup banyak. Setelah perjalanan kira-kira 1 jam, sampailah harimau dan kucing di wilayah yang dimaksud Enggang. Ketika mereka sampai, hari pun sudah gelap. Sambil berjalan perlahan dan setengah mengendap-endap, mata pemburu mereka jelalatan ke sana kemari mengintai mangsa. Tak lama, dalam pekat malam itu, kucing melihat ada rusa yang sedang berjalan. Dia pun segera memberitahu harimau dengan berbisik-bisik. Harimau, di sebelah kanan kita ada rusa yang lagi berjalan dengan anak-anaknya. Bisik kucing pada harimau. Mana Cing? Jawab harimau. Itu di sebelah kanan kita, tak jauh dari kita. Ungkap kucing secara berbisik-bisik. Pendek kata, hasil buruan mereka malam itu lumayan banyak. Rusa dan anaknya berjumlah 3 ekor, kemudian kijang 2 ekor. Hitung-hitung oleh harimau, hasil buruan tersebut bisa untuk makan dalam 1 minggu. Semua binatang buruan sudah dikumpulkan pada satu tempat, tapi harimau malah bingung. Ia bingung bagaimana cara menyimpan daging buruan agar tidak busuk dan bisa bertahan 1 minggu. Harimau mondar-mandir ke sana kemari, membuat kucing yang juga bingung. Hei harimau, kenapa kau kesana kemari seperti orang kebingungan? Tanya kucing kepada harimau. Anu Cing, aku bingung bagaimana caranya agar mengamankan makanan kita agar tidak busuk. Oh begitu, Jawab singkat kucing sambil berpikir. Kucing dan harimau pun larut dalam pikirannya masing-masing. Namun tiba-tiba kucing berteriak karena punya ide, membuat harimau yang termangu menjadi kaget. Kamu hampir membuat jantungku copot Cing. Jadi apa idemu? Tanya harimau. gini, daging-daging ini kita salai atau kita panggang saja. Tapi kita harus mengumpulkan kayu bakar dan membuat api untuk menyalainya. Jawab kucing.
Mendengar ide kucing demikian, harimau berpikir sejenak sambil mengetuk-ngetuk jarinya ke tanah. Tak lama, harimau pun berteriak yang membuat kucing kaget. Harimau sengaja berteriak untuk membalas kucing yang telah mengagetkannya tadi. Harimau setuju dengan ide kucing. Kemudian, harimau dan kucing mempersiapkan kelengkapan untuk memanggang hasil buruan mereka. Harimau mencari kayu bakar dan ranting-ranting kering. Sementara, kucing membuat api dari gesekan kayu kering. Kerjasama yang luar biasa dari persahabatan mereka sesuai dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Untuk makan malam sudah mereka sisihkan, sisanya dipanggang untuk besok, lusa atau beberapa hari ke depan. Malam ini mereka benar-benar makan dan puas. Daging-daging lezat dan segar yang mengisi perut mereka membuat mereka merasa ngantuk. Kebetulan badan mereka capek setelah berburu. Sebelum mereka tidur, tak lupa mereka menyimpan daging yang sudah mereka panggang di tempat yang aman. Hanya harimau dan kucing saja yang tahu tempat penyimpanan tersebut. Keesokan harinya, harimau dan kucing tidak turun berburu. Mereka hanya bermalas-malasan di tempat tidur karena persiapan daging mereka masih ada. Mereka ingin memulihkan tenaga mereka yang terkuras setelah berburu, terutama harimau yang tenaganya banyak terkuras. Setelah beberapa hari bermalas-malasan, aktivitas harimau dan kucing hanya makan dan tidur saja. Akhirnya, persediaan daging pun menipis. Paling-paling daging yang ada hanya cukup untuk makan malam, nanti dan esok pagi. Melihat kondisi tersebut, harimau berunding dengan kucing, mengajak kucing turun berburu malam nanti. Akhirnya malam pun tiba, harimau sudah bersiap-siap turun berburu. Sementara, kucing masih berbaring di atas batang pohon. Alasan kucing pada harimau, badannya sedang tidak sehat, kepalanya pusing, dan perutnya mulas. Ya sudah, malam ini aku berburu sendiri. Kau istirahat saja dulu, mudah-mudahan kau lekas sembuh ya, Cing. Ungkap harimau kepada kucing sembari melangkah pergi. Singkat cerita, akhirnya harimau pulang hanya membawa seekor pelanduk. Untuk santapan dia saja, pelanduk itu tidak cukup karena terlalu kecil untuk ukuran perut harimau yang cukup besar. Tapi mau apa lagi, nasib harimau malam itu tidak beruntung. Harimau berpikir daging panggang yang ada masih cukup untuk dia dan kucing makan besok pagi. Malam besok baru mereka berburu lagi. Harimau pun sampai di tempat peristirahatannya dengan membawa seekor pelanduk. Alangkah terkejutnya harimau, ternyata kucing sudah tidak ada di tempat lagi. Dipanggil-panggilnya ke sana kemari, namun dia tidak menemukan kucing. Akhirnya muncul firasat yang tidak baik di benak harimau. Jangan-jangan kucing sudah mati, Ungkap harimau dalam hati. Dalam kekalutan pikiran dan batin harimau mencari kucing yang tidak ketemu, muncul pikirannya untuk mengecek makanan yang masih tersimpan. Namun harimau kaget mendapati tempat penyimpanan daging pangan mereka. Daging-daging panggang tersebut sudah tidak ada lagi. Kesimpulan harimau, pasti kucing yang telah membawa kabur daging-daging tersebut, karena hanya kucing yang tahu penyimpanan tersebut. Akhirnya, harimau hanya memakan daging pelanduk saja. Pikirannya kembali mengingat kucing yang telah berkhianat padanya. Tega benar kau kucing mengkhianati aku. Padahal selama ini aku menghormatimu. Setiap dapat buruan, kita selalu makan bersama. Tak pernah aku menyembunyikan setiap buruan darimu. Gumam harimau kesal. Hampir seminggu harimau mencari kucing, tapi dia tidak ketemu juga. Kalau kucing tersebut mati, tentu harimau menemukan bangkainya. Pasti kucing sudah jauh pergi meninggalkan harimau, meninggalkan sahabat sejatinya sedari kecil. Karena kesal dan kecewa pada kucing, akhirnya harimau pun bersumpah dengan suara yang keras dan lantang. Dasar pengkhianat kau kucing, tunggu pembalasanku. Kalau aku berjumpa denganmu, akan kumakan kau dan keturunanmu. Sumpah harimau pada kucing. Penghuni hutan yang lainnya kaget bukan kepalang mendengar pekikan sumpah harimau yang membahana itu. Para penghuni tak menyangka bagaimana mungkin persahabatan mereka dari kecil bisa seperti itu. Saking kuatnya pekikan harimau, kera yang tak terlalu jauh darinya hampir terjatuh dari atas pohon. Benar dugaan harimau, kucing telah kabur dan berkhianat padanya. Karena sudah berbulan-bulan kucing tak pernah kembali, rupanya kucing sudah pindah ke arah selatan, tinggal di perkampungan manusia, tinggal di rumah penduduk yang berkenan menerimanya. Entah bagaimana, tiba-tiba kera bertemu kucing di pinggir hutan, persisnya di ujung ladang manusia. Kucing sedang mengikuti tuannya bekerja di ladang. Tak membuang waktu, kera segera menyapa kucing. Karena lama tak pernah berjumpa, kera memeluk kucing sebagai pertanda rindu. Kucing membalas pelukan kera dengan akrab. Setelah itu, kera menceritakan perihal harimau yang marah besar dan bersumpah atas pengkhianatan kucing. Mendengar cerita kera, bukan main terkejut dan takutnya kucing. Badan kucing langsung gemetaran ketakutan. Kucing pun bercerita kepada kera bahwa dia menyesal melakukan itu. Dia telah berkhianat pada harimau yang membuat harimau pun murka. Satu-satunya cara agar jejaknya tidak ketahuan harimau, ia harus menutupi hal yang berhubungan dengannya. Kalau dia membuang kotorannya atau kencing,
Tak boleh sembarangan agar harimau tidak mengetahui keberadaannya. Begitulah ceritanya kepada kera. Sampai sekarang, jika kucing membuang air besar, dia akan membuat lubang untuk menempatkan kotorannya. Kemudian setelah selesai membuang air, maka kucing akan menutupi kembali lubang kotorannya. Tujuan kucing agar jejaknya tidak ketahuan harimau, sehingga nyawanya tidak terancam. Selain itu, kucing juga berikrar pada dirinya sendiri. Dia akan tinggal bersama manusia selama-lamanya. Dia tidak akan kembali ke hutan lagi, karena kalau dia kembali ke hutan, maka sama saja dia menyerahkan nyawanya ke harimau. Demikianlah persahabatan sejati harimau dan kucing. Sifat pengkhianat seperti ini tidak boleh dipelihara, apalagi kepada teman atau sahabat yang setia dan berjasa kepada kita. Dengan pengkhianat sekalipun, kita tidak boleh membalas dengan pengkhianatan pula, karena pengkhianatan dibalas dengan pengkhianatan selamanya tidak akan ada akhirnya. Setelah kejadian itu, harimau dan kucing tidak pernah bertemu lagi. Kucing sudah menetap dengan manusia, sementara harimau tidak ketahuan lagi rimbanya. Apakah harimau sudah kembali ke kampung halamannya di Sumatera, atau dia sudah meninggal di hutan belantara Kalimantan? Entahlah, kucing sendiri pun juga tidak tahu akan jawabannya. Demikianlah kisah legenda kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan tayangan ini. Terima kasih.